Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di sini di mata kuliah sistem digital. Hari ini kita lanjutkan rangkaian sekuensial yaitu flip-flop. Kita langsung saja. Jadi flip-flop di sini termasuk rangkaian sekuensial. Nah, kemarin kita sudah pelajari rangkaian kombinasi dan kita pahami bahwa rangkaian kombinasi itu yang seperti yang sudah saya jelaskan, rangkaian kombinasi di mana inputnya atau outputnya itu tidak bergantung atau tidak ditentukan oleh inputnya. Jadi apa yang terjadi di output tidak akan ditentukan oleh di input. Nah, sedangkan rangkaian sekuensial atau flip-flop, nah apa yang terjadi di output itu ditentukan oleh inputnya, ya, sehingga output ini akan terhubung atau terkoneksi dengan inputnya, seperti itu. Nah, contoh misal flip-flop ini, dasar dari flip-flop itu kalau kita lihat seperti ini, ya. Jadi ciri-ciri dari flip-flop itu kalau kita lihat outputnya pasti terhubung dengan inputnya, atau output ini akan bergantung kepada inputnya atau ditentukan oleh inputnya. Oke, nah contoh misal seperti di bawah ini, ya, di mana kita lihat ada gerbang NAND, ya. Ini gerbang N ditambah ada bulatan kecil di outputnya, maka ini adalah gerbang N. Begitupun juga ini gerbang N. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kemudian ini kita sebut G1, ini kita sebut G2. Nah, selanjutnya contoh misal kita berikan keadaan, ya. Jadi flip-flop ini atau rangkaian sekuensial ini selalu keadaannya terbalik, ya, terutama outputnya. Jika key-nya di sini bernilai 0, maka key bar-nya pasti berlawanan, pasti bernilai 1. Ataupun sebaliknya, jika key bernilai 1, maka key bar bernilai 0. Seperti itu. Nah, kemudian jika key-nya bernilai 1 di sini, atau jika key-nya bernilai 0, maka pada masukan di G2 akan bernilai 0. Jika key-nya bernilai 1, maka masukan satunya akan bernilai 1. Jadi G2 akan bernilai 1. Begitupun juga ini G1, ya. Jika di sini key bar-nya bernilai 0, maka 0 ini akan ke sini, maka G1 inputnya bernilai 0, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya jika keadaannya 01. Nah, di sini saya ubah, ya. Tadi sebelumnya itu kalau 01 itu kita di sini keadaannya set. Kalau 10 keadaannya reset, itu terbalik, ya, ini ternyata. Itu sebenarnya kalau 01 maka outputnya yang saat ini kan 01, dia keadaannya reset. Kemudian jika dia 10, setnya 1, maka keadaannya juga outputnya juga 10, keadaannya set. Nah, kita bisa Oke, kita bisa coba di sini. Nah, coba kita lihat. Tadi kan jika 01, apakah dia keadaannya reset? Kita coba setnya kita kasih 0. Kemudian ini kita harusnya kasih 1. Keadaan sebelumnya kita kasih 01, 0 ke sini, ya. Oke, kemudian 1 ke sini. Oke. Nah, kemudian 0 berarti di sini kondisinya adalah 1. Kemudian 1 berarti ke sini jadinya 0. Oke. Kita kerjakan dulu yang di atas. Itu di sini 1 ketemu dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian di sini 0 ketemu dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kalau kita lihat kondisinya sama. Berarti memang keadaannya dia adalah reset. Seperti itu. Nah, kalau kondisinya reset, nah, kondisinya set ini sudah ada penjelasannya di sini. Kita lihat jika kondisi awalnya mungkin kita kasih 10 ataupun 01, maka nanti hasilnya yang dihasilkan itu adalah keadaannya set, ya. Seperti ini. Jadi 1 di sini 0,
kemudian di sini 0 jadinya 1, kemudian tadi 1 jadinya 1 1, kemudian 1 1 hasilnya adalah 0, kemudian tadi yang sebelumnya 0 0 0 hasilnya 1. Jadi kondisinya adalah set seperti itu. Nah, di sini ada tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi artinya kondisi jika satu kita berikan di set dan resetnya, maka kondisi output flip-flopnya walaupun di kondisi awal kita kasih 01 ataupun 10 di outputnya, maka selalu key selanjutnya atau key atau output selanjutnya akan bernilai sama, baik itu 11 ataupun 00. Nah, itu akan seperti itu hasilnya. Bisa dicoba nanti kalau misal kita coba ya. Kalau misalnya share resetnya bernilai di sini, contoh bernilai 1 1 ya, maka apakah hasilnya akan bernilai sama di kode sebelumnya? Kita coba. Contoh kondisi awal kita kasih 01 ya. Di sini set resetnya 1 1. Berarti kalau di sini 1 berarti sini 0, ini juga bernilai 0. Ini turun 0 0 berarti 0 0 bernilai 1. Berarti ini tadi apa 1 karena di sini 1 1 berarti dia kondisinya 0 0. Berarti dia sama ya. Untuk saat ini 0 0, ini juga 0, berarti nilainya sama ya. Seperti itu. Contoh lagi misal asumsi kita kasih di sini nilainya awalnya 1, di sini berarti 0 ya. Kemudian di 1 1 1. Oke, kita kasih berarti kalau 1 1 berarti di sini 0, di sini juga 0 ya. Berarti di sini 1 berarti hasilnya 10 berarti 1. Di sini 00 berarti di sini 00 berarti nilainya juga 1. Berarti nilainya 1 1. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh 1 1. Nah, itu seperti itu caranya. Keadaan tidak terdefinisi adalah keadaan di mana jika kita coba hasil outputnya yang terakhir akan bernilai 1 1. Nah, keadaan ini tidak boleh ya. Keadaan di mana 00, flip-flop 00 atau 1 1 itu nilainya sama, itu tidak boleh. Yang diinginkan adalah key-nya bernilai 0, maka keyboardnya bernilai 1. Ataupun sebaliknya, key-nya bernilai 1, keyboardnya bernilai 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang flip-flop SR berdetak ya. Berdetak. Jadi untuk flip-flop SR berdetak ini contohnya seperti ini ya. Prinsipnya sama ya dengan yang flip-flop SR yang tidak berdetak. Cuma untuk yang berdetak dia ciri-cirinya dia punya clock ya. Kalau tadi yang SR yang tidak berdetak itu dia tidak punya clock di rangkaiannya. Untuk tabel kebenarannya itu sama ya. Cuman di sini untuk kondisi clocknya 0, maka apapun inputnya mau dia 0 atau apapun setnya mau dia 0 mau 1 ataupun resetnya maupun mau dia 0 ataupun 1, maka kondisi outputnya itu tetap ya atau kondisinya sama dengan keadaan sebelumnya. Tetapi jika clocknya bernilai 1, maka akan disesuaikan dengan nilai inputnya. Jika dia 00, maka kondisinya akan tetap sama dengan input sebelumnya. Kemudian jika inputnya bernilai 0 dan 1, maka kondisinya adalah reset. Ya, artinya key-nya bernilai 0, maka keybarnya bernilai 1. Cuma di sini tidak dituliskan ya. Kemudian begitupun jika clocknya bernilai 1 dan inputnya bernilai atau set resetnya bernilai 1 dan 0, maka outputnya akan bernilai set atau key-nya bernilai 1, keybarnya bernilai 0. Dan jika key-nya bernilai set resetnya bernilai 1 1, maka keadaannya tidak terdefinisikan ya. Nah, keadaan tidak terdefinisikan itu adalah keadaan di mana jika keadaan outputnya bernilai 00 ya ataupun 11 seperti itu. Oke, saya rasa itu. Kemudian untuk tugasnya nanti saya akan berikan di learning. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.